Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap anugerah Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pada saat hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema pengharapan di dalam Tuhan. Kita buka dalam 1 Petrus pasal yang pertama di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang pertama di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semua firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Dia yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang sudah lahir baru, yang dikasihi oleh Tuhan adalah memiliki hidup yang berpengharapan. Orang-orang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang memiliki hidup yang baru di dalam Kristus adalah, firman Tuhan menjelaskan, adalah mereka memiliki pengharapan, yaitu hidup kekal. Di ayat yang keempat di sana dikatakan bahwa hidup kekal yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tidak dapat binasa, bahkan sana katakan yang tersimpan di surga bagi kamu. Itu adalah pengharapan kita. Dasar dari pengharapan orang percaya adalah kebangkitan Kristus. Dasar dari harapan orang yang percaya adalah kebangkitan Kristus. 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17 yang katakan. 1 Korintus pasal yang ke-15 di ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika orang benar tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Di ayat yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di sana firman Tuhan Rasul Paulus dia menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus, yaitu bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka sia-sialah kepercayaan orang percaya. Tetapi firman Tuhan menjelaskan bahwa Kristus dia tidak tinggal di dalam kubur, tetapi dia bangkit dari antara orang mati. Dan ini yang menjadi pengharapan kita di dalam Tuhan. Ini yang menjadi dasar harapan kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, belas kasihan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak memberikan apa yang seharusnya kita terima. Apa yang seharusnya kita terima? Yaitu penghukuman, yaitu murka Allah. Tetapi Tuhan memberikan kita keselamatan. Tuhan memberikan kita kehidupan yang kekal. Tuhan memberikan kita harapan bahwa seperti Kristus bangkit dari antara orang mati, begitulah nantinya kita di dalam hidup yang baru, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dan sana katakan tinggal dalam satu tempat yang luar biasa, yaitu kerajaan surga. Inilah menjadi harapan orang-orang percaya di dalam Tuhan. Pengharapan dalam iman yang percaya kepada Kristus dan menjadi iman kita di dalam Tuhan. Kita yakini dan kita percayai, kita imani bahwa Kristus yang sudah bangkit juga yang akan membangkitkan kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, menerima keselamatan dalam hal ini menuju keselamatan dimensi yang akan datang, yaitu kerajaan surga. Dalam Roma pasal yang pertama di ayat yang ke-16 saya katakan,
Roma pasal yang pertama di ayat yang ke-16 firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang-orang Yunani. Injil adalah pengharapan kita, yaitu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Kepercayaan kita, keyakinan kita memperoleh warisan surga, memperoleh warisan surga dan juga keselamatan jiwa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan pada akhirnya, yang pertama, menempatkan iman sebagai cara menerima kekuatan Allah. Pengharapan kita kepada Tuhan pada akhirnya menempatkan iman sebagai cara menerima kekuatan Allah. Kita kembali dalam 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang pertama di ayat yang kelima, di sana dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Orang yang percaya kepada Tuhan memiliki pengharapan, kasih di dalam Tuhan, menempatkan iman sebagai menerima kekuatan Allah dalam setiap kehidupan kita. Keyakinan kita bahwa Allah yang memelihara kita. Keyakinan kita bahwa Allah yang menjaga, walaupun dalam kehidupan ini kita banyak mengalami tantangan, kita banyak mengalami ujian, banyak pergumulan, banyak tantangan. Tetapi ketika kita punya iman kepada Tuhan, pengharapan kita di dalam Tuhan, itu yang akan memampukan kita untuk tetap berharap di dalam Tuhan, untuk tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa kekuatan Tuhan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, pengharapan kita kepada Tuhan pada akhirnya memampukan kita untuk bertahan dalam berbagai-bagai pencobaan. Memampukan kita untuk bertahan dalam berbagai-bagai pencobaan. 1 Petrus pasal yang pertama di ayat yang ke-16. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Di sana katakan bergembira. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mati untuk mempertahankan imannya, bahkan orang yang menghadapi persoalan, banyak menghadapi tantangan untuk berjuang mempertahankan imannya kepada Tuhan. Di sana dikatakan mereka adalah orang-orang yang bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan memberi kekuatan. Tuhan memberikan kita kemampuan. Kita bertahan dalam pencobaan. Masalah yang terjadi hari-hari ini terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mungkin banyak hal, banyak tantangan, banyak perjuangan bagi kita. Kita dalam hidup tinggal dalam dunia ini. Ada perjuangan dalam kita untuk tetap mempertahankan iman kita. Tetapi kita punya pengharapan. Pada waktu kita punya pengharapan di dalam Tuhan, firman Tuhan menjelaskan bahwa akan memampukan kita bertahan dalam pencobaan. Bukan meninggalkan Tuhan, tetapi tetap bertahan di dalam Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, 1 Korintus pasal yang ke-10 di ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menangguhnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan, Tuhan izinkan kita menghadapi tantangan, tetapi firman Tuhan menjelaskan itu sesuai dengan kemampuan kita sebagai manusia. Bahkan di sana dikatakan ketika Tuhan izinkan, Tuhan beri kita jalan keluar, Tuhan berikan kita kekuatan. Yang ketiga, pengharapan kita kepada Tuhan pada akhirnya memampukan kita mencapai garis akhir yang baik. 1 Petrus pasal yang pertama di ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan
pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan kita untuk menghadapi berbagai persoalan? Sangat dikatakan untuk menguji kemurnian iman kita, untuk menguji setiap kehidupan kita. Ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji dan mencapai garis akhir yang baik, bukan meninggalkan Tuhan, tetapi kita tetap bertahan dalam iman kita, dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Di sana firman Tuhan mengatakan kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada waktu Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, pada waktu dia menyatakan dirinya kembali. Garis akhir yang baik dalam kehidupan kita yaitu ketika pada waktu kita tetap mempertahankan iman kita dan kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan ini banyak masalah, banyak persoalan. Tapi firman Tuhan menjelaskan bahwa itu Tuhan izinkan untuk menguji kemurnian iman kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang keempat, pengharapan kita kepada Tuhan pada akhirnya memampukan setiap kehidupan kita bahwa kita mengasihi Tuhan. Kasih kepada Tuhan. Di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Firman Tuhan menjelaskan walaupun kita tidak melihat Tuhan, Petrus dia melihat Tuhan Yesus karena Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Dia melihat Tuhan Yesus dan dia percaya kepada Tuhan. Tapi kita yang tidak pernah melihat pribadi Yesus secara wujud manusia, tapi kita percaya kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan. Kita mengasihi dia yang tidak kita lihat, tetapi kita mengenal dia dalam firman-Nya. Pengharapan kita di dalam Tuhan akan membuat kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bahkan setia kepada Tuhan sampai pada kesudahannya. Sehingga kita memiliki akhir hidup yang baik. Timotius pasal yang pertama di ayat yang kedua. Timotius pasal yang pertama di ayat yang kedua di sana dikatakan Timotius pasal yang pertama ayat yang kedua, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang belum pernah dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Inilah janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pengharapan kita di dalam Tuhan bukan pengharapan yang sia-sia. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati, kita imani, kita percayai bahwa kita pun suatu saat bersama dengan dia dalam kehidupan yang kekal. Tetap mempertahankan iman kita, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berjuang untuk tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Walaupun banyak hal, banyak persoalan yang kita hadapi, pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Kita berdoa, segala puji kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat hari ini. Biarlah Tuhan pengharapan kami hanya di dalam Tuhan, dan Engkau menjadi kekuatan dalam setiap hidup kami untuk menghadapi hari-hari kami di dalam dunia ini. Roh Kudus memberikan kami pengertian untuk lebih lagi mengerti akan setiap kehendak-Mu dan tentang setiap rencana Tuhan dalam setiap pribadi kami. Memberkati setiap sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.